Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Riki asal Bukit Tinggi. Yang saya tanyakan, apakah hukum saya berpuasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa? Apakah boleh atau ada hukum yang mengharamkannya? Ya, yang haram mutlak itu kan 2 hari Id, ya kan, Idul Adha, Idul Fitri, itu tidak boleh sama. Karena memang waktu Id itu yaum al-farah, al-aql wa syurb, ya kan, dan ini syiar lah. Mentang-mentang pengen puasa malah salah, maksiat, ya kan. Demikian juga ya itu yang disepakati. Lalu hari tasyrik. Hari tasyrik itu hanya makruh saja. Ya, tidak haram. Jadi kalau semangat untuk terus puasa, dan saya kira tidak harus puasa tiap hari. Afdolnya puasa kan puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, besok buka. Besok puasa, begitu. Itu sudah separuh tahun, berarti kan sudah 360, 180 ya hari kan. Nah, plus hari-hari utama itu hitungannya kan berlipat, seperti tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu nanti hari Sabtu, tanggal 9 bertepatan dengan 9 Juli juga. Jadi bukan Arafahnya, tapi tanggal 9-nya. Sebab tanggal 9 itu dimanapun juga ya berlaku. Sedangkan hari Arafah ya berlaku ya di Arafah saja, kan begitu. Nah, jadi jangan ragu, tanggal 9 itu kita saum. Kan fadilahnya adalah yukafir as-sanah al-madiyah wal jariyah, menghapus dosa yang tahun lalu dan tahun berjalan, Masya Allah. Nah, jadi ambil itu hari-hari yang utama, termasuk juga nanti hari Asyura, Tasu'ana. Jadi itu akan nutup begitu, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arif asal Serang. Saya sudah lalai lebih dari 3 kali tidak sholat Jumat karena bangun kesiangan karena malam begadang. Apakah saya masih bisa melanjutkan ibadah sebagai mukmin atau berhenti dari Islam? Karena banyak ulama bilang kalau 3 kali tidak sholat Jumat itu kafir. Saya sekarang bingung mau lanjut sholat atau tidak. Nah, ini jadi hukmu tarikis sholat gitu dibahas dalam kitab fikih khususnya. Hukum orang yang meninggalkan sholat, sholat fardu yang 5 atau sholat Jumat. Nah, kalau karena istibahatan, karena itu kan boleh ya, itu kufur, berarti kan unsur kesengajaan, tetapkan hukum di luar hukum Allah. Kata Allah ini wajib, gitu kan, akhirnya itu diabaikan dan merasa itu boleh-boleh saja, itu kafir. Tidak harus 3 kali, 1 kali pun kalau memang dengan dasar ada itu keyakinan. Karena ya ada keyakinan itu boleh tidak, itu kafir, ya kan. Tapi kalau karena kelalaian begadang, malas, tidak karena itu mengatakan itu sesuatu yang boleh, itu maksiat saja. Fiskon wa asian, maksiat. Dosanya tentu saja numpuk, itu 3 kali, ya kan. Digambarkan ya kan, 1 kali saja noktah hitam di hatinya, 2 kali makin, itu 3 kali banyak. Bisa blank kan begitu. Tapi tetap kewajiban kepada Allah, utang kepada Allah harus dibayar. Ya justru bukannya mutung, ya udah kalau begitu itu salah, itu namanya mutung. Baik yang memberikan saran itu ya saran yang mutung, ya udah kamu kafir aja. Kafir enggak, iya kan. Yang kafir itu kalau istibahatan. Tapi kalau karena kaslan, ya malas, atau karena lalai, begadang itu kan, ngantuk, tidak kafir. Pola hidup, pola istirahat harus dirubah tentu saja, karena Allah menetapkan malam itu sakanan untuk istirahat. Ya kan.
Siang itu untuk ma'asyan, untuk kegiatan ibadat dan muamalat. Nah ini ya. Dan tidak boleh orang itu tidur sebelum Isya, tidur ya, lalu menjelang subuh tidur. Tidak boleh kan, dalam Islam itu disiplin. Jadi ikutilah pola hidup yang Islami ya. Tidak, insya Allah tidak akan kesiangan, justru akan cepat-cepat bangun. Bahkan sebelum subuh, ya, sempatkan qobliyah, ya kan, bahkan sempatkan witir, begitu. Jadi lakukan sesuai dengan pola itu. Jadi justru harus tobat, bukannya mutung. Ya mutung, begitu ya. Segera tobat, karena itu adalah utang kepada Allah, utang kepada manusia saja wajib dibayar. Kalau tidak dibayar dikejar-kejar, ya kan. Kalau utang kepada Allah wajib dibayar, dikejar-kejar juga kan. Batin merasa bersalah, lalu tentu saja dikejar dengan laknat di dunia dan di akhirat. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dewi asal Batam yang menanyakan, bagaimana hukumnya ketika kita ikut haji non kuota tapi tidak terdaftar dalam sistem negara yang memang baru diatur tahun 2019 dan baru tahun ini dijalankan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan tidak ada niatan menyalahi aturan negara, ya kan itu. Ya, tapi karena memang baru dimulai sistemnya begitu. Istilahnya ada haji furoda. Furoda. Jadi tidak kuota, ya. Haji furoda. Mereka sudah tahu dan mereka juga ngatur. Ya, sesudahnya sampai di sana bukannya juga tidak diatur, ya kan, semua diatur, ya ada. Tapi tidak masuk pada list, ya. Jadi ada 3 kategori haji itu. Ada haji ONH biasa, BPIH kalau sekarang. Ada haji khusus ya. Ada haji furoda namanya. Nah ini barangkali yang haji furoda itu ya. Jadi, masuknya furoda ya. Masuknya begitu ya. Yang penting itu tidak berniat bermotivasi menyalahi aturan negara, kan di situ ada dosa. Kita tidak taat kepada ulil amri yang melaksanakan ya dalam rangka mendukung syiar agama Allah. Kita tidak ikuti, salah, ya kan. Itu jadi kalau ya sudah tidak bisa ikut karena kasih waktunya, ya sudah terus saja. Tapi nanti berikutnya tentu ikuti apa-apa yang diarahkan oleh pihak pemerintah, baik Indonesia maupun pemerintah Saudi. Ya, begitu. Nah, jadi lanjutkan saja, ya, insya Allah. Yang penting tentu kalau ada merasa sesuatu yang kurang, justru itu menjadi motivasi untuk ya menunaikan manasiknya secara afdol. Saya kan minus dalam hal tadi administrasi, mungkin ya kan. Saya harus menutupi minus saya itu dengan ya manasik haji, ya hajinya, umrohnya mantap lah begitu ya. Saya kira bisa dilakukan demikian. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Komarudin asal Salatiga ya. Bolehkah kita beriman sholat pada bermakmum sholat pada orang yang bertato? Jamaah umumnya tidak tahu, sedangkan saya tahu bahwa imamnya bertato. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di antara syarat sah al-imamah, ya, imamatis sholat, mengimami sholat itu tidak ada ya persyaratan seseorang itu harus bersih badannya, ya kan? Enggak, gitu. Yang penting dia muslim, udah jelas, ya kan? Dia tahu kaifiat sholat yang benar, tahu, dan bacaannya bacaan standar, gitu kan? Tidak batal kalau dia baca Al-Fatihah, dan itu masih oke lah, bagus begitu. Itu boleh walaupun dia bertato atau tidak bertato, iya kan? Nah, lalu syarat yang lain ini sunat. Calon jamaah itu tidak ada yang keberatan, si fulan ini maju, gitu. maju jadi imam, ya tidak diketahui ternyata dia itu bertato, itu diketahui belakangan, tidak apa-apa. Yang penting ketika maju
takbiratul ihram tidak ada yang protes. Nah, itu sah begitu. Kalau diketahuinya belakangan, lalu bagaimana nih? Ya udah, kalau bertato nggak apa-apa kan. Kalau persyaratan tadi bacaannya bagus, akhlaknya bagus, bukan peminum, ya kan? Lanjut kan begitu. Soal tato itu kan bisa ditobati nanti kan, bahwa itu salah, ya tentu saja perbuatan dosa, asal dia sadar kemudian mentobati itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yopandani asal Palembang. Ya. Apakah terpuruk karena judi juga merupakan cobaan dari Tuhan, meskipun itu perbuatan maksiat kita sendiri? Ya, tepat itu. Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab cobaan itu kan wana belukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya. Ini termasuk cobaan itu bisyarri. Usahanya nggak maju gitu ya. Itu hikmah, sehingga ditegur. Oh iya, ini saya salah. Sehingga ini usaha nggak bagus begitu kan. Jangan diteruskan kalau sudah merasa ditegur, ada yang salah, ya udah perbaiki. Yang paling celaka kalau di istidroj, nah itu ya kan, dia ya salah tapi kok ini lancar-lancar saja usaha kan begitu. Akhirnya kedemenan. Itu paling celaka. Itu nama istidroj. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini kami istidroj, jebak mereka padahal mereka tidak tahu. Ujung-ujungnya akhirnya kecemplung karena tidak tahu, ya tidak sadar. Nah itu kan. Alhamdulillah ini belum istidroj, masih cepat sadar, ya. peringatan. Begitu, alhamdulillah segera kembali. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Majelis Tas'alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya syafiyal amrad ya dafi'al baliyat ya rabbal alamin. Rabbana lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afat daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillah.